Halo sobat semua, selamat datang di RNT Cinema, sebuah channel yang akan mengulas mengenai alur cerita sebuah film yang pastinya dapat menghibur kalian semua. Tapi sebelumnya silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya sobat. Sobat semua, kali ini yang akan diulas adalah sebuah drama bergenre komedi romantis yang berjudul Revolutionary Love yang tayang dalam 16 episode. Drama ini menceritakan tentang seorang anak konglomerat generasi ketiga bernama Byun Hyuk yang diperankan oleh Choi Siwon yang memiliki sifat yang manja, ceroboh namun ceria yang selalu saja membuat onar. Dan semua berubah ketika Byun Hyuk jatuh cinta kepada seorang gadis pintar namun sederhana yaitu Baekjun yang diperankan oleh Kang Seora yang mengajarkan Byun Hyuk akan tanggung jawab. Tapi akan banyak konflik yang akan mereka hadapi nih sobat, dikarenakan status sosial mereka yang berbeda dan dikarenakan sahabat mereka Kwon Ji Hyun yang diperankan oleh Gon Myung juga menaruh hati kepada Baekjun. Pada episode 1 ini diperlihatkan seorang wanita bernama Baekjun, yaitu seorang pekerja paruh waktu yang sedang mengejar seorang pria yang bernama Pak Kim di pusat keramaian. Baekjun mengejar mati-matian Pak Kim karena Pak Kim mangkir membayar upahnya. Pak Kim pun tertangkap dan dengan ancaman dari Baekjun, akhirnya Pak Kim pun membayar upah Baekjun dengan kesal. Baekjun ini ternyata memiliki banyak sekali pekerjaan paruh waktu nih sobat. Di antaranya yaitu bekerja di konstruksi bangunan, menjadi pelayan restoran, dan juga bekerja di kedai kopi. Pada saat bekerja sebagai pelayan, Baekjun bertemu dengan temannya Jaehon yang sedang bertugas menyambut tamu nih sobat. Jaehon mendapat telepon dari Byun Hyuk, yaitu anak dari bosnya yang sedang dalam penerbangan pulang dari Bali. Di dalam pesawat, Byun Hyuk yang mabuk tidak sengaja melakukan pelecehan kepada pramugari di situ. Dan kemudian Byun Hyuk ditembak dengan pistol listrik oleh pilot untuk meredakan situasi. Sesampainya di rumah, Byun Hyuk pun telah ditunggu oleh sang ayah yaitu Byun Kang-so yang sangat marah. Byun Kang-so berusaha untuk memukul Hyuk namun tidak pernah berhasil. Akhirnya ayahnya memukul Jaehon sebagai gantinya karena sudah dianggap lalai dalam menjaga Byun Hyuk. Namun ayahnya berhenti memukul ketika Hyuk meminta maaf kepada ayahnya. Pada malam harinya ketika Jaehon hendak pulang, Jaehon melihat Baekjun yang sedang menunggu bis ketiduran. Namun, tidak lama kemudian bis datang. Keesokan harinya, Jaehon melihat Baekjun yang bekerja mengantarkan jus ke setiap meja karyawan sobat. Melihat hal ini, Jaehon sangatlah tidak suka. Jaehon kemudian menawari Baekjun untuk bekerja tetap dan tidak terus-terusan menjadi pekerja paruh waktu. Namun Baekjun menolak karena ia tidak ingin menjadi seperti Jaehon yang menjadi pesuruh bosnya. Byun Hyuk yang sedang berendam di kolam di sebuah hotel tiba-tiba mendengar suara Cherim kekasihnya. Hyuk melihat Cherim berjalan bersama sahabatnya. Hyuk pun berusaha untuk mengejar Cherim. Ia bergegas menuju lokernya untuk berganti pakaian. Namun sayang kunci lokernya hilang. Hyuk pun akhirnya mencuri pakaian pelayan hotel di situ. Ketika Hyuk sedang mencari Cherim, Hyuk melihat seorang pelayan wanita sedang dimarahi. Pelayan wanita itu dituduh mencuri anting dan yang menuduhnya adalah Cherim yang ternyata telah bersingkuh dengan sahabat Hyuk. Melihat Baekjun yang berani melawan karena menganggap dirinya tidak bersalah, membuat Hyuk terpesona. Baekjun pun akhirnya dimarahi oleh atasannya. Namun Hyuk membelanya karena Hyuk tahu Baekjun tidak bersalah. Alhasil mereka berdua diusir dari hotel. Melihat seragam yang dikenakan Hyuk, Baekjun mengira Hyuk adalah karyawan hotel tersebut. Dan sebelum mereka berpisah, mereka memperkenalkan diri masing-masing.
Sementara itu video Byun Hyuk yang sedang mabuk dan melakukan pelecehan di pesawat tersebar, dan ini membuat ayahnya marah dan menyuruh Jaewon untuk mencarinya. Jaewon pun mencari ke hotel di mana Hyuk menginap, namun hasilnya nihil. Ibu Hyuk mendatangi peramal untuk meminta jimat agar putranya itu berhenti membuat onar. Tapi si peramal itu justru mengatakan jika saat ini Hyuk sedang melewati proses untuk menjadi orang hebat. Byun Hyuk akhirnya ikut dengan Baekjun ke rumahnya. Di sana ia berhutang makanan dan berjanji akan membayar setelah mendapatkan dompetnya. Jun kemudian meminta Jaewon untuk membiarkan temannya menginap semalam saja di rumahnya. Jaewon menolak. Namun sesaat kemudian mereka mendengar suara teriakan dari atas. Jaewon dan Jun bersikeras melihat. Sementara itu, Hyuk pun merasa jika Jun menyukainya karena sudah memberinya makan dan merawatnya. Akhirnya, Hyuk pun menginap di rumah Jaewon. Hyuk menceritakan bagaimana ia sangat terpesona melihat Jun yang pemberani, dan sepertinya ia pun telah jatuh cinta kepada Jun. Mendengar ini, Jaewon pun kaget karena Jaewon menyukai wanita yang selama ini ia sukai. Dan ini menjadi akhir dari episode ini ya sobat. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.